Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan tafsir dari surah Al-Mutaffifin. Terakhir kita sudah sampai ayat ke-17. Setelah kita menyebutkan tentang sifat orang-orang fujjar, ya, orang-orang yang mendustakan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dia. Sekarang kita masuk berikutnya ayat ke-18. Ya, mungkin bisa langsung aja buka mushafnya, enggak masalah. Ya. Qala Allah taala kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Kalla, sekali-kali tidak, atau jangan kalian menjadi orang-orang yang sebelumnya, yaitu yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan mereka lasalul jahim, memasuki neraka jahim. Kemudian dikatakan kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah yang dahulu kalian telah mendustakannya. Inna kitabal abrari, sesungguhnya kitab al-abrar, maksudnya adalah kitab amalan orang-orang abrar, bukan abrornya, tapi kitab catatan amal mereka. Al-abrar di sini maknanya adalah, kata mu'alif penulis, humul muti'una lillahi wa li rasulihi as-sadiquna, mereka lah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Itu disebut abrar. Ya, makanya kalau birrul walidain disebut bir. Asal kata pecahnya sama, dari ba dan double ra. Birrul walidain berarti apa? Berbakti atau taat kepada kedua orang tua. Jamaknya disebut abrar. Ya, dulu punya teman dari Aceh namanya Abror. Ya, nggak tahu sekarang di mana. Itu artinya orang-orang yang muti'un, orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, as-sadiqun, orang-orang yang jujur. Dan ini mencakup semua level iman, baik yang asal iman, yang kamal iman yang wajib, kamal iman yang mustahab, mereka masuk kategori apa? Abrar. Walaupun bertingkat-tingkat, tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Sesungguhnya catatan orang-orang abrar lafi illiyin. Ada huruf lam di situ, lafi. Sekali lagi lam di sini namanya muzahlaqah. Fungsinya untuk taukid. Berarti ada dua taukid penguat. Inna, sesungguhnya. La, betul-betul gitu. Fi, di dalam illiyin. Di sini illiyin tafsirnya fi maudhi'in, di satu tempat. Yusamma illiyin, diberi nama illiyin fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Jadi surga yang paling tinggi yaitu Firdaus, di situ ada satu tempat yang diberi nama apa? Illiyin. Sebagaimana kemarin Sijin adalah satu tempat yang ada di kerak bumi paling bawah, di neraka yang paling bawah. Ya, antara ujung bertemu ujung yang paling tinggi dan yang paling rendah. Nah, catatan orang-orang abrar lafi illiyin, berada di illiyin. Di sana disimpan catatan amal-amal mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk yang amalnya disimpan di mana? Illiyin. Amin ya rabbal alamin.
Ya, kalau kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, ada di satu malam Nabi sebutkan sa'atan minal lail. Terserah, sa'ahnya itu mutlak. Ya, intinya mulai dari malam sampai selesai. Itu ada sa'atan, ada satu waktu yang mustajabah, yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau mungkin ada bersifat doa, boleh diaminkan, barangkali mencocoki apa waktu-waktu istijabah tersebut. Jadi satu malam itu ada sa'ah. Ya, selain sepertiga malam terakhir, selain di waktu sahur, ada Nabi mutlakkan sa'ah. Ya, walaupun kita nggak tahu, tapi tetap ya berusaha, barangkali apa yang kita panjatkan doa di situ ternyata mencocoki apa waktu tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma adraka ma illiyun." Dan tahukah engkau wahai Muhammad apa itu illiyun? Ya, ini juga termasuk bentuk tarbiyah yang bagus, itu dalam bentuk tanya jawab. Dan ini juga dilakukan banyak oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Seperti ya bertanya, "Ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah." Tanya. Kemudian tanya lagi kepada Mu'ad kalau nggak salah, ayu ayati a'zam, ayat apakah yang paling besar, yang paling agung. Karena dengan tanya jawab biasanya lebih apa? Lebih menempel, lebih kuat. Ya, misalkan Nabi juga tanya jawab tentang ada orang-orang yang masuk surga bighairi hisabin wala adzab. Walaupun Nabi tidak langsung menjawab, Nabi masuk dulu ke kamarnya. Akhirnya para sahabat pada diskusi, jangan-jangan dia yang lahir dari kecil Islam, jangan-jangan yang begini, jangan-jangan yang begini. Ya. Panjang namanya. Ya, akhirnya semua pada bertanya-tanya, pada memberikan jawabannya. Akhirnya keluarlah Nabi Muhammad SAW memberi kabar bahwasanya orang-orang yang masuk surga bighairi hisabin wal adzab, ya haula'i humul ladzi la yastarqun wa la yaqtaun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya, mereka lah orang yang tidak minta diruqyah. Padahal ruqyah itu mubah hukum asalnya. Bahkan Nabi aja diruqyah, meruqyah dirinya, ya, kemudian minta diruqyah dan seterusnya. Ini menunjukkan boleh. Hanya saja kenapa Nabi SAW mengatakan mereka yang tidak minta diruqyah itu sebenarnya dalam satu dzari'ah, membendung wasilah menuju apa? Kesyirikan. Karena terkadang orang yang diruqyah hatinya malah terikat kepada apa? Roqi, kepada bacaan-bacaannya. Akhirnya bisa menjerumuskan ke dalam minimal syirik kecil. Dan seterusnya apa yang telah kita sebutkan tentang syarat-syarat masuk surga bighairi hisabin wal adzab. Al-muhim mereka berada di tingkat yang paling tinggi, yaitu ihsan. Ya, mereka berada di tingkat kamal iman yang mustahab. Mereka yang tidak melakukan syirik besar, mereka yang tidak melakukan syirik apa? Kecil, ya, berusaha semaksimal mungkin mengerjakan yang wajib, yang mustahab, meninggalkan yang haram dan juga yang makruh. Berat, ya berat. Namanya juga mukallaf. Namanya mukallaf diberi apa? Taklif. Ya, apa itu taklif? Pembebanan. Kalau mau santai aja mah ya nggak ada apanya buahnya. Justru hidup ini tempat ujian, hidup ini tempat berbekal. Kita lanjutkan kitabun marqum. Di sini kitab i'rabnya sebagai khabar. Takdirnya huwa adalah, illiyun adalah kitabun marqum. Ya. Dia adalah sebuah kitab marqum. Marqum di sini ya tercatat, tersusun, rapih gitu. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari apa? Marqum. Ya, bisa dari kata raqama, raqam. Tahu raqam? Apa raqam? Nomor. Ya, kan nomor 1 2 3 4. Ya, tersusun rapi. Makanya disebut marqum. Sebagaimana kemarin juga si jin, dia juga kitabun marqum. Kitab yang
tersusun kitab yang ya tercatat. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala yashhaduhul muqarrabun. Yashhadu di sini artinya hadir, menyaksikan. Ya, siapa dia? Muqarrabun. Di sini tafsirnya muqarrabun adalah ya min ahli kulli sama, dari penduduk langit gitu. Wa yahfazunahu, dan mereka menjaganya. Wa yahmilu amanan li sahibihi minan nar wa fauzihi bil jannah. Dan Allah beri mereka tanggung jawab untuk menjaganya ya agar pemiliknya tidak masuk ke dalam neraka dan menang atau sukses mendapatkan surga. Jadi kitab ini dijaga oleh para muqarrabun. Siapa muqarrabun? Para malaikat yang mereka bertugas mengawalnya, menjaganya supaya pemilik kitab ini tidak masuk ke dalam neraka dan mereka sukses mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pikir berarti banyak ini malaikatnya yang menjaga. Bukan hanya ya satu. Karena lafadznya muqarrabun, jamak mudzakkar salim. Ya, jadi kitabnya disaksikan, dijaga, diberi tanggung jawab oleh Allah untuk ya mengawasinya. Ya kalau orang lagi nyoblos apa itu namanya? Pemilu. Kan kadang setiap partai punya punya wakil. Jangan-jangan nanti ya suara gua dia main diambil. Yo kawal terus sampai sampai menang ya. Dikawal, misalkan dia perwakilan partai apa itu betul-betul diperhatikan, betul nggak ini yang nyoblos nomor ini, catat sama dia. Ya, akhirnya nanti ada yang namanya quick count misalnya. Ya, jadi ada yang bertugas untuk menjaga, bertugas untuk ya mengawasi dan seterusnya. Itu ya catatan orang-orang abrar, catatan orang-orang abrar. Qala Allah Ta'ala innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang abrar lafi na'im. Sekali lagi lam di situ muzahlaqah. Dan muzahlaqah itu hanya ada pada inna, enggak mungkin pada anna, enggak mungkin dia ada. Dia selalu adanya pada inna. Sesungguhnya orang-orang abrar tadi al-muti'una lillahi wa li rasulihi. Masuk semua kategori jenis iman. Intinya mereka orang-orang yang tidak melakukan syirik besar, ya, kemudian meningkat lagi tidak melakukan syirik kecil, meningkat lagi orang-orang yang terus menjaga amal bahkan dalam perkara mustahab. Ya itulah orang-orang abrar. Sesungguhnya orang-orang abrar lafi na'im, betul-betul berada di atas nikmat, yaitu nikmat surga. Naim di sini maknanya adalah surga, jannah. Ya sebagaimana dalam surat-surat sebelumnya, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemenangan, dan kemenangan tertinggi adalah mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alal araiki yanzurun, mereka di atas araik. Araik itu bisa diartikan asirah, itu kasur atau dipan. Yanzuruna, memandang. Apa yang mereka pandang? Semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, sambil bertelekan, sambil duduk di atas araik. Ini termasuk salah satu sifat ahlul jannah. Ya, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala araik. Ya, perhatikan juga surat Al-Ghasyiyah yang sering kita baca di hari Jumat, misalkan ketika sholat Jumat. Allah katakan di situ wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Mereka berada di surga yang tinggi, la tasma'u fiha laghiyah. Tidak pernah mendengar di dalamnya laghiyah, perkara yang sia-sia. Beda di dunia. Ya, ngomongnya kebanyakan kadang nggak ada manfaatnya, tapi di surga tidak ada ucapan-ucapan yang laghiyah. Fiha ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Fiha sururum marfu'ah, di dalamnya ada
kasur atau dipan yang diangkat. Wa aqwabum mawdu'ah, ada bejana-bejana atau gelas. Wa namariqu, apa namariq? Ya, kayak karpet gitu ya. Dan seterusnya. Mafhum, ini karakter sifat para penghuni surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, alal araiki yanzurun. Mereka di atas dipannya memandang atau melihat. Apa yang dilihat? Segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Di sini aima atahum rabbuhum min sunufin na'im. Mereka memandang apa yang Allah telah berikan kepada mereka dari berbagai macam kenikmatan. Ya, ada pohon di dalamnya, ada buah di dalamnya. Apapun yang mereka minta, Allah Subhanahu wa taala hadirkan. Enak tinggal duduk. Ya, mau minta buah, bukannya kita yang manjat, tapi buahnya yang apa? Mendekat. Kutufuha daniyah. Kutufu itu memetik. Ya, memotong. Daniyah itu dekat. Ya, dan kenikmatan-kenikmatan apa? Lainnya. Ditambah lagi kalau host laki-laki sudah disediakan berapa bidadari? 2, masya Allah. Ya, semangat ya kalau dapat bidadari. Ya, boleh bersemangat. Ini tidak mengurangi, mencoreng keikhlasan seseorang dalam ibadah. Kenapa? Karena Allah yang janjikan. Karena Allah yang memotivasi dengan kenikmatan-kenikmatan apa? Surga. Jadi ketika dia beribadah, taat beribadah, rajin beribadah, ditanya mau apa? Mau dapat surga. Ya, ini tidak mencoreng apa? Nilai-nilai at-tauhid. Karena itu Allah yang janjikan. Kayak dulu misalkan para sahabat sangat semangat untuk apa? Berjihad. Karena apa? Orang yang mati di jalan Allah SWT berjihad, ya sudah, tidak ada lagi ya pahala kecuali apa? Surganya Allah SWT. Makanya paling apa? Paling semangat. Kapan lagi dapat surga dengan jalan apa? Pintas. Makanya kadang kelompok-kelompok Khawarij ya dicuci otaknya biar cepat masuk surga, ngapain? Ngebom. Udah nih, kita kawinkan dulu, yang laki ketemu, yang perempuan ketemu, siap, ya akad selesai. Padahal belum malam pertama, nanti malam pertamanya di mana ya? Di surga. Ya bawa panci, bawa di sini ada bom, disebutlah bom pengantin. Ya, tahun berapa itu bom pengantin atau bom panci? Yang meledak dia aja berdua jeder. Ya, ini kan bodoh nama, ini kan ya sia-sia. Dan ini banyak anak muda yang mungkin terpengaruh dengan ya pemikiran-pemikiran Khawarij. Akhirnya segala sesuatu yang dia pandang pengen dia hancurkan, pengen dia sikat sendiri gitu. Ya kelamaan nunggu-nunggu pemerintah nggak ada kerjanya, ya biar gua aja yang sikat gitu. Ya model-model gini nanti ketahuan direkrut, akhirnya dijadiin apa? Orang-orang yang siap bunuh diri dengan dalil masuk apa? Surga. Sedangkan yang atasannya kenapa nggak duluan? Gitu. Ya para pemimpinnya kenapa nggak duluan? Ya tentunya ingin meraih surganya Allah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan. Innal abrara lafi na'im 'alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu, kamu mengetahui, fi wujuhihim, di wajah-wajah mereka itu penduduk surga, nadratan na'im. Nadra itu cerah. Na'im sesuatu yang nikmat gitu. Jadi terlihatlah wajah yang sumringah itu ketika mendapatkan nikmat. Nah, ini terlihat dari wajahnya mereka. Sebagaimana kemarin dalam surat juga Abasa itu, yang di akhir Abasa, ya wujuhu yauma idzin musfirah, dhahikatun mustabsyirah. Dan ada yang kelompok kedua, wa wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabara. Kalau orang yang pertama penduduk surga, dhahikatun mustabsyirah, tertawa lagi ceria. Sedangkan orang-orang penduduk neraka, wujuhu yauma idzin 'alaiha ghabara, di wajah mereka ada ghabarah, debu, tarhaquha qatarah. Yang debu ini atau tanah ini menutupi mukanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi diketahui kegembiraan ini dari raut wajahnya.
Ya, kan sama kayak misalkan pendekatan pemahaman aja di dunia. Kalau orang dapat duit 1 M, kira-kira wajahnya sedih apa ini, murem, musam, ditekukan enggak? Ya pasti wajahnya apa? Berseri-seri. Ya, kecuali kalau dapat musibah, ya pasti sedih. Ya itu udah settingan namanya. Itu namanya fitrah. Ya ini lagi sedih malah gembira, kan aneh. Ya ditimpa musibah gembira, atau seharusnya gembira dia malah apa? Sedih. Ya ini diketahui dari raut wajahnya. Allah kabarkan, kamu mengetahui di wajah-wajah mereka nadratan na'im. Nadra itu berseri-seri, berbinar-binar, itu nadrah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad katakan, nadarallahu imra'an sami'a maqalati thumma wa'aha thumma addaha kama sami'a. Allah kelak akan mencerahkan wajah seseorang di yaumul qiyamah, siapa yang mendengar ucapanku kemudian menghafalnya dan menyampaikan sebagaimana yang ia dengar. Ini 3 persyaratan, salah satu sebab Allah berikan cahaya yang bersinar, cerah ceria wajahnya. Nadarallahu imra'an. Nadara itu artinya membuat cerah. Kalau pakai dha, nazara, melihat. Tapi kalau dha, nadara, itu cerah. Ya, sumringah, cerah. Apa kata Nabi? Allah akan berikan kecerahan wajah seseorang yang mendengar hadisku, kemudian menghafalnya dan menyampaikan sebagaimana yang ia dengar. Para ulama menjelaskan ini juga masuk dalam kategori ya wahyu, semua wahyu. Dia hafal, kemudian dia sampaikan. Ini termasuk sebab Allah akan berikan kecerahan wajahnya nanti di yaumul qiyamah. Ya, jadi jangan ragu untuk nge-share, misalkan ada ayat, ya antum dapat dari mana, share di status. Bisa jadi dengan sebab itu orang baca, ya akhirnya mendapatkan ilmu, mendapatkan hidayah. Nah, itu termasuk sebab nadarallahu imra'an. Allah akan mencerahkan wajah seseorang. Ya, jangan punya HP yang dipegang apa itu. Begini anak muda nih, ya nggak ada semangat dakwah sama sekali, ini gimana ini? Dan kalah nih sama orang tua kita nih, semangat ya. Kadang ada murid malu sama ustadznya, akhirnya statusnya disembunyikan gitu. Ustadznya nggak bisa baca. Ada yang modelnya begitu. Emang kenapa kalau dibaca ketahuan, takut? Ya takut dia lagi pasang status selfie misalnya, lagi pasang status nggak jelas. Ya, kok nggak bisa baca nih? Padahal dia punya WA, dia punya ini. Apa emang dia nggak pernah setel status kan gitu? Kayaknya nggak mungkin ya anak muda zaman sekarang nggak pernah update status. Sakti berarti kalau nggak pernah update status. Ya orang tua aja masya Allah semangat ngupdate status. Tapi ini anak muda yang tiap hari kelihatannya pegang HP terus, kok kagak pernah pegang, nggak ada ibaratnya dakwah melalui status. Jangan-jangan disembunyikan ini. Ya kan ada yang modelnya begitu. Ya semoga Allah beri hidayah kalau modelnya seperti ini. Ya semangat walaupun cuma lewat status. Ya bisa jadi ini karena mungkin ya ada rasa kurang ikhlas, ada rasa malas karena dia lebih tersibukkan dengan perkara yang lain yang menurut dia itu lebih nikmat. Ya kalau nge-share ini nanti ribut lagi, pusing ya. Ya mendingan begini-begini aja slow. Hidup pengennya slow aja. Ya enggak. Namanya dakwah pasti berat, pasti perlu kesabaran. Apa takut dibilang alim? Wah sok banget lo share agama terus. Orang suci lo, wah. Terus dibilang gitu langsung kendor lagi. Ya, ini perhatikan hadis Nabi, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Wa'aha itu artinya menghafal, menjaga. Thumma addaha, kemudian disampaikan kama sami'a, sebagaimana yang dia pernah dengar. Ya, dan gak mesti harus ngomong. Ya, mungkin ada flyer tentang hadis, tentang ayat dipasang di mana? Statusnya, kemudian didengar atau dibaca oleh orang, itu pun termasuk sarana berdakwah. Dan gak mesti dakwah jadi ustadz atau dakwah harus di masjid. Dakwah itu luas.
Ya, semampu dia sesuai dengan apa porsinya. Ya, apalagi zaman sekarang kan zaman informasi, zaman digital, semua orang bisa mengakses. Ya, dikirim di grup-grup WhatsApp keluarga, gitu. Kirim kemana itu. Ya, bismillah. Ya, karena tugas kita hanya menyampaikan. Mau terima alhamdulillah, kalau enggak ya sudah. Ya, karena itulah dakwah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan gara-gara tidak ada yang terima akhirnya apa? Udahlah capek lah. Enggak usah dakwah. Ya, minimal apa? Status saja. Minimal apa? Status saja. Ya, kan banyak tuh yang akun-akun lagi baca ayat, ada terjemahnya dengan suara yang merdu, dengan suara apa? Yang syahdu, ditambah pemandangan yang apa? Indah. Ya, ada gemericik airnya, ada sungai-sungai. Itu kan kadang orang yang lihatnya langsung apa? Masya Allah ya, pengen dapat apa? Kayak begini. Di dunia aja begini indahnya ya. Apalagi di mana? Di surga. Ya, di pegunungan yang begitu luas, ada air mengalir, dia bakar ayam di situ. Wah, sambil ada apanya? Ayatnya misalkan innalil muttaqina mafaza. Wah, kan orang bisa jadi apa? Tersentuh hatinya. Ya, ini bagian dari apa? Ad-da'wah. Ya. Lanjut, yusqauna min rahiqim makhtum. Yusqauna artinya diberi minum. Yusqauna dari kata saqa yasqi. Yusqa berarti majhul, diberi minum. Siapa diberi minum? Mereka penduduk surga. Min rahiq, rahiq di situ artinya khamr. Rahiq artinya apa? Khamr, sarf khalisah. Khamr yang murni, yang tanpa campuran, tanpa ada bikin mudarat gitu. Pokoknya betul-betul khamr yang menyegarkan. Memang namanya sama-sama khamr, tapi beda dengan apa yang ada di dunia. Kalau di dunia haram, tapi kalau di akhirat itulah minuman penduduk apa? Surga. Tanpa membuat mereka jadi pusing, jadi apa? Mabok. Ya, kadang orang tertipu dengan wah Jepang bagus ya begini, nggak taunya pas masuk ke Jepang banyak orang mabok di pinggir jalan, pada gele, pada apa? Nggak jelas gitu. Kata Amerika bagus, pas sampai di sana banyak orang yang pada apa? Mabok, ya tidur nggak jelas di trotoar dan seterusnya. Astagfirullah. Ya, ngeri ya, udah kayak binatang itu. Yusqauna artinya diberi minum. Min rahiq itu khamr sarf. Khamrun sarfun khalisatun. Semuanya jadi sifat. Khamrun sarfun khalisatun. Khamr yang sarf itu murni. Ya, khalisah juga sama maknanya bah? Murni. La ghishya fiha wala danas. Ghishya itu yang membuat jadi orang sakau lah gitu. Dan tidak ada kotorannya di dalamnya. Itulah apa? Minuman penduduk surga, rahiq. Coba bayangkan di negeri apa, di neraka apa yang dikasih minum? Ya, Allah katakan dalam surat Ghasyiyah juga, tusqa min ainin aniyah. Diberi makan dari ain, mata air, aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Tidak ada makanan kecuali dari dori', itu pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak mengenyangkan dan tidak juga menghilangkan dari rasa lapar. Maka dalam riwayat dengan air nanah, air yang mendidih. Assalamualaikum. Ya, semoga Allah jaga kita, semoga Allah lindungi kita. Ya, padahal ya lihat kalau kita gini, kita hidup dikasih di dunia paling berapa sih? Ya, kalau kita baca dan pahami betul-betul tadabburi bagaimana nikmatnya penduduk surga dan bagaimana ngerinya penduduk apa? Neraka, ya pasti kata Nabi mereka orang yang paling sedikit tertawa dan yang paling banyak apa? Menangis gitu. Ya. Pentingnya kita betul-betul memahami ya kondisi surga dan neraka. Karena dulu ingat sekali ada pesan dari Syekh Abdurrahman, ya seringlah kalian katanya baca ya keadaan surga dan neraka dan juga bagaimana penduduknya, karena itu bisa melunakkan hati, bisa melunakkan apa? Hati yang keras, hati yang kaku ketika dia melihat bagaimana nikmatnya apa?
surga, bagaimana ngerinya api neraka. Nah, itu bisa membuat rasa cinta dia kepada Allah semakin kuat, begitu juga rasa takutnya. Semoga Allah jadikan kita termasuk penduduk surga. Makhtum artinya ditutup. Makhtum artinya ditutup. Jadi tidak ada yang membukanya kecuali dia, masih disegel ibaratnya. Ya, khamar yang masih segel. Ya kan ada yang katanya yang jualan-jualan khamar itu yang anggur ya, yang semakin lama waktunya semakin semakin mahal. Ya, dan ini belum dibuka sama sekali. Ditunjukin sama pembelinya, pakai alatnya gini tuh. Dan dituang ke gelas, digoyang-goyang, dicium. Wah. Ini kata dia minuman yang paling paling nikmat. Nah, itulah penduduk surga. Yusqauna min rahiqim makhtum. Ya, ada kitab biografi Nabi judulnya Rahiq Makhtum yang ditulis oleh siapa? Mubarak Furi. Bukunya warna hijau, diterjemahkan di Indonesia. Tuh kalau bisa beli bukunya. Yaitu cerita Nabi dari mulai lahir sampai meninggal. Dikasih judul Ar-Rahiq Al-Makhtum. Khitamuhu misk. Khitam di sini maksudnya minuman terakhir. Akhir minumannya. Misalkan ini gelasnya, dia minum kan, nanti sisanya ya seperti ampasnya itu berbau misk. Ya, misk itu ya minyak wangi yang paling harum. Yang kemarin kita belajar di Bulughul Maram dari udelnya rusa. Nah, jadi rusa itu punya kantong di bawah pusar. Nah, nanti kantongnya ini biasanya diikat lama-lama copot. Nah, pas copot diambil tuh kayak tanah warnanya hitam atau coklat. Nah, nanti dipanasin atau dia mencair, akhirnya jadi minyak wangi. Harum sekali. Makanya kalau di Saudi ada yang harganya 2 juta, 3 juta. Cuman apa doang itu? Minyak wangi doang. Tapi memang harumnya nempel gitu. Ya, khitamuhu di sini tafsirnya katanya akhir syurbiha. Ya, akhir minumnya, jadi minuman yang terakhir. Mafhum birahatil misk, baunya seperti bau misk. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka terhadap itu, yaitu yang disebutkan tadi sebelumnya, mereka berada di surga alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im yusqawna min rahiqim makhtum. Terhadap perkara itu falyatanafasil mutanafisun. Maka orang yang berlombalah itu, bersegeralah supaya bisa mendapatkannya. Dia dikatakan oleh Allah bahasanya mutanafis itu artinya orang yang berlomba-lomba. Nah, jadi diibaratkan hidup ini seperti perlombaan. Siapa yang cepat, ya siapa yang gercep ibaratnya, siapa yang bersemangat, insyaallah taala dia yang akan cepat meraihnya. Dan banyak keberkahan orang yang bersegera. Contohnya hadisnya yang tadi juga masuk surga bighairi hisabin wala adab. Ketika Nabi kabarkan bahwasanya orang yang masuk surga bighairi hisabin wala adab, kemudian langsung angkat tangan Ukasyah. Ya Rasulullah, doakan aku termasuk salah satu darinya. Apa kata Nabi? Anta minhum. Engkau darinya. Enak ya? Insyaallah. Yang lain ikut-ikutan. Sabaqaka biha Ukasyah. Mohon maaf, ya kamu telah didahului oleh siapa? Ukasyah. Ini barokah keberkahan orang yang bersegera. Mufhum ya? Bahkan kebalikannya, ketika dia mengakhirkan, kata Nabi SAW, Allah senantiasa akan mengakhirkan urusan seseorang yang suka memang mengakhirkan gitu. Jadi karena dia suka mengakhirkan, akhirnya Allah juga mengakhirkan segala yang dia inginkan. Ini bentuk kebalikan. Ketika dia bersegera, maka Allah berikan keberkahan apa yang dia raih, apa yang dia cita-citakan. Dan juga kebalikannya, ketika dia melambat-lambat, maka ya Allah juga akan memperlambat urusannya. Ya. Misalkan yang begitu juga contohnya, orang yang masuk Islam duluan, yang hijrah 2 kali, kalau dibandingkan dengan hijrah sekali, lebih utama mana? Yang duluan, yang 2 kali hijrah. Ya, orang-orang muhajirin sama orang ansar, duluan mana masuk Islam ya?
Muhajirin. Kalau dibandingkan Muhajirin sama Ansor, lebih mulia mana? Muhajirin. Nah, ini termasuk barokah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Orang-orang yang bersegera di dalam apa? Kebaikan. Yang menarik dulu ada kisah, kan Nabi itu mengharapkan ada yang masuk Islam 2 orang. Kalau enggak Umar, satu lagi Abu Sufyan. Bukan Abu Sufyannya Muawiyah, bukan. Jadi Abu Sufyan temannya Nabi kecil, teman mainnya Nabi. Ya, Nabi berharap yang masuk Islam siapa? Abu Sufyan. Karena dia tahu betul karakter Nabi dari apa? Dari kecil. Enggak taunya yang masuk Islam dipilih oleh Allah adalah siapa? Umar. Dan Allah Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan apa? Hidayah. Karena Umar memang punya keinginan mencari. Ya, walaupun ada kasus dulu nabok siapa? Adiknya ketika membaca apa? Al-Qur'an. Baca surat apa? Surat Al-Qamar atau surat Najm? Hah? Surat apa? Hah? Toha, ya, Toha. Apa? Ya, akhirnya penasaran apa kok menarik ini yang dibaca nih. Akhirnya dia punya keinginan kuat untuk mencari, Allah berikan hidayah. Tapi Abu Sufyan yang tadinya dikira orang yang paling kenal sama Nabi, paling akrab sama Nabi, nggak taunya paling yang apa? Memusuhi. Karena kan gitu ya. Ya, yang kita harapkan keluarga terdekat, yang kita harapkan kerabat terdekat, nggak taunya mereka yang paling apa? Memusuhi. Tapi pas Fathu Makkah, ya Abu Sufyannya masalah Islam. Karena Abu Sufyan ada 2 nih ya. Abu Sufyan ayahnya Muawiyah, sama ada Abu Sufyan temannya Nabi dari kecil, teman main lah. Ya, yang udah kenal karakter Nabi. Itu orang yang paling memusuhi Nabi. Sampai bikin bait syair mencela-cela Nabi ketika dulu di Mekah. Pas masuk Islam, ya datang ke Nabi. Nabi celengos. Ya, bukan berarti Nabi tidak menerima Islamnya dia, itu urusan dia dengan Allah SWT. Ketika dia sudah bersyahadat, ya sudah, dia masuk Islam. Tapi namanya Nabi juga manusia. Ada rasa apa di hatinya? Ya, kayak gimana gitu, kecewa. Dulu lu kemana aja gitu. Ya, sekarang udah Fathu Mekah, apa dia? Muncul. Ya, ini tabiat. Ya, bukan berarti Nabi ya nggak mau dia masuk Islam, enggak. Tapi itu terkadang muncul dari sebuah karakter. Akhirnya ketika memperlambat, ya itulah balasannya. Ya, akhirnya Abu Sufyan juga menyadari, yaitu karena salah saya dulu. Suka mencela Nabi, suka begini Nabi dan sebagainya. Tapi alhamdulillah bagus Islamnya dan mati di atas apa? Islam. Tapi sekali lagi ada karakter, ya namanya manusia kan. Misalkan dari antum nih teman akrab gitu, nggak taunya musuhin antum, di belakangnya ternyata dia apalah gitu sama tuh. Ya mohon maaf. Kira-kira antum gimana? Aduh, kan gitu kan, karena ada masalah. Kesel ya. Ya manusia biasa tapi ya. Ya ini semalam mana mimpi kan, Pak Subur WA-an kan, tanya aja, gimana Pak, sehat ya, khair ya kan. Malamnya mimpi Salmawi lah, apa Salmawi datang cium tangan anak ini kan, langsung kebangun lah, waduh apa nih tafsirnya nih. Ya semoga tafsirnya bagus. Datang nih ya cium tangan anak, ya khair insyaallah. Ya, semoga mimpi bagus ya. Yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu mix wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya, dalam perkara ini hendaklah orang yang berlomba-lomba itu bersegera. Jangan diundur-undur. Ya, mafhum, jangan ditunda-tunda selama itu perkara yang baik. Ya, sebagaimana kemarin apa? Yang ana share itu di channel ya. Yang kalau kalian berazam dengan apa? Kebaikan, maka bersegeralah. Apa kemarin ucapannya siapa itu? Imam Ahmad atau siapa? Ya, Imam Ahmad ya. Kullu syai'in minal khair tahummu bihi fabadir bihi qabla an yuhala bainaka wa bainah. Segala sesuatu dari kebaikan yang kamu inginkan kerjakan, maka bersegeralah sebelum ya ditutup, dihalangi antara dirimu dengan kebaikan tadi. Ya, ini termasuk juga sebetulnya iqab ya ketika dia mengakhirkan. Padahal misalnya udah ngerti tapi nanti dulu lah. Ya,
tunggu dulu lah, kita pantau dulu misalnya. Ya kan, tapi nanti ya keutamaannya, keberkahannya akan berbeda dengan orang-orang yang bersegera. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang bersegera. Wa mizajuhu min tasnim. Mizaj itu artinya campuran. Hu kembali ke rahik tadi, khamar tadi. Jadi khamar itu campurannya min tasnim. Tasnim di sini tafsirnya ainun, mata air, tajri min alin, tusamma tasnim. Ada sebuah mata air yang mengalir dari atas. Ya, jadi ada mata air dari surga yang atas, itu namanya tasnim. Jadi tasnim adalah mata air yang muncul dari atas. Itu apa? Campuran arak atau khamar yang dia minum bercampur dari mata air yang mengalir dari atasnya. Disebut dengan apa? Tasnim. Ya, boleh kalau namain anak nanti apa? Tasnim. Nggak tahu nih tasnim laki atau perempuan jadinya. Perempuan ya? Ada tasnim. Ya, tasnim itu artinya mata air. Mata air. Kayak salsabila. Nah, sama juga termasuk apa? Mata air. Ya, tapi jangan kasih anak namanya Zanjabil nanti. Nah, apa Zanjabil? Jahe. Ya. Ada nih di Al-Quran nih, salsabila udah banyak katanya. Kayaknya yang ini belum ada nih, Zanjabil. Nanti harusnya jahe. Ya. Dan jahe itu memang masalah ya. Ya beda-beda. Anak makan jahe di Indonesia kayaknya pedes, pahit gitu ya. Pas makannya di Yaman, di Saudi, ternyata menyegarkan sekali jahenya itu, beda. Ya, apalagi nanti jahenya yang di mana? Di surga. Ini sama-sama di dunia aja nih, di Indonesia, jahe di Indonesia kan gimana sih, pedes kadang ya. Pedes, kadang ada pahitnya. Ya makanya ketika ditawarin jahe nggak mau anak. Ini kita mau minum jamu atau minum jus? Di jus jahenya. Ini jahe dia di jus. Nah, cobalah sekali. Wah ternyata segernya masya Allah. Kalah Sprite-nya. Seger sekali ternyata. Dari ketagihan. Ya terus makanin lagi lim itu jeruk nipis. Jadi jeruk nipis di jus di sana. Ada di sini jus jeruk nipis. Ya, jadi di blender bulat-bulat gitu, masukin ke blender, kasih gula, disaring. Ampasnya dibuang kan disaring. Ya kirain mah ada pahitnya gitu, sepet. Wah, ternyata menyegarkan. Itu baru di mana? Di dunia, apalagi nanti di surga. Ya, ada Zanjabil di sana. Ya, Masya Allah. Ya. Semoga Allah SWT jadikan kita termasuk penduduknya. Ini sampai mana tadi dia? Ainan ya. Wa mizajuhu min tasnim, dan campurannya dari tasnim. Ainai yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang muqarrabun minum darinya. Jadi malaikat juga minum dari mata air tersebut. Masya Allah. Ya, jadi ini bukan sembarang apa? Mata air nih, mata air yang para malaikat yang dekat di sisi Allah saja minum darinya. Nah, ini kenikmatan apa? Surga. Ya mungkin nanti bisa apa kalau ada terjemahan tuh, ada sifat surga, sifat neraka yang ditulis oleh Ibnu Katsir. Itu termasuk yang lengkap itu. Ya, dari hadis, dari ayat, ya termasuknya yang lengkap. Coba nanti kali ada di online beli buku judulnya tentang sifat surga dan sifat neraka, punyanya Ibnu Katsir. Kalau PDF-nya banyak, PDF yang berbahasa Arabnya banyak. Maksudnya itu buat pegangan kita, buat mungkin lagi lemes, lagi lesu, baca itu. Kali aja dengan baca itu semangat kita semakin tumbuh lagi gitu. Yang tadinya udah loyo-loyo, baca kengerian neraka, nikmatnya surga, semangat lagi. Ya, falyatana fasil mutanafisun. Ya berat emang ini, berlomba-lomba kan berat. Lari dari sini ke sono kan berat. Tapi insyaallah taala ya barokahnya
besar. Nah, ini dua ada dua kelompok, ya, fujar dan abrar. Dijelaskan di dalam surat Al-Mutaffifin dan juga surat-surat sebelumnya. Masya Allah. Ada pertanyaan sampai sini? Barakallahu. Ya. Tadi yang ayat dari ayat yang 28 itu kan katanya mata airnya itu diminum oleh orang yang dimaksudnya malaikat kan? Ya. Malaikat itu diciptakan juga minum juga makan. Ya. Ketika malaikat itu diciptakan tanpa diciptakan juga makan sama juga. Ada dalilnya? Oh itu, mungkin ini di yaumul qiyamah nanti minum juga, mungkin ya. Tapi di sini kan Allah bilang aina yashrabu bihal muqarrabun. Nah, muqarrabun ini sama kayak di atas, yashhaduhul muqarrabun di ayat ke-21. Nah, kemudian di sini juga ayat 20 berapa? 8 sama-sama muqarrabun. Itu menunjukkan muqarrabun di 28 adalah muqarrabun di 21. Wallahu a'lam. Ya, bukan berarti malaikat haus misalkan gitu. Ya, banyak kan ada orang juga minum bukan karena haus, tapi karena mungkin lihat wah ini kayaknya segar gitu. Oh, ini enak gitu. Allah a'lam. Ada lagi yang lain? Jadi kalau kita perhatikan makhluk Allah itu banyak ya. Makhluk Allah itu apa? Banyak. Dan itu semuanya tidak lepas dari ilmunya Allah, dari kasih sayangnya Allah. Semuanya dapat kasih sayangnya Allah. Semuanya diperhatiin sama Allah. Ya, begitu. Dan ngerinya lagi kalau masuk ke dalam neraka, ya semua sudah masuk neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya disembelihlah apa? Ruh. Ya, tidak ada lagi kematian setelah ini. Jadi disembelih ruh. Ya, dalam riwayat kabsh. Kabsh itu seperti domba besar. Ya, jadi ruhnya ini dipermisalkan seperti kabsh, kemudian disembelih, maka tidak ada lagi al-maut setelahnya. Ya, makanya dalam surat Al-A'la itu la yamutu fiha wa la yahya. Mati enggak, hidup enggak. Kenapa? Ya, mati dia disiksa, hidupin lagi. Ya. Udah itu diapain lagi? Siksa mati lagi, hidupin lagi. Itu la yamutu fiha wala yahya. Ya. Menunjukkan apa? Ngeri. Ya, menunjukkan apa? Ngeri. Ya, jangan dipikir, oh saya masih muda Ustaz, masih 20. Ya, slow aja nama. Jangan ya. Ada yang tua enggak mati-matian. Ya. Yang muda malah apa? Mati ya. Namanya umur, enggak ada yang tahu. Namanya apa? Umur. Ya, bagi yang masih muda seharusnya semakin apa? Bersemangat. Ya, misalkan anak sekarang nih 37. Nah, ya, kadang mikir, ya kalau sampai nembus 60 ya. Berapa tahun lagi kan? Bentar itu 20 tahun itu bentar. Enggak keras. Anak aja ngerasanya kayaknya masih lulus SMA. Ya, tapi enggak taunya udah punya anak, udah punya butuh 3. Itu enggak taunya udah mau 40. Ya, coba kalau misalkan masih dikasih peluang, anggaplah sampai 63 lah. Itu 23 tahun lagi sebentar itu. Enggak lama. Enggak, Pak? Enggak lama. Ya, kalau dipanjangin umurnya sampai apa? Gitu. Kalau enggak, ya udah tetap kita semuanya badiru bil a'mali fitnah kata Nabi. Ya, kejar itu fitnah dengan amal. Ya, sebelum fitnah itu ujian datang, banyaklah beramal. Karena amal ini menjadi apa? Ya, tameng ketika fitnah itu apa? Datang, fitnah itu tiba, dia sudah tepis dengan apa? Amal saleh. Badiru bil a'mali fitnah kata Nabi. Ya, kejar itu fitnah sebelum dia terjadi dengan banyak apa? Beramal. Karena sekali lagi dia akan menjadi salah satu asbab terbesar seorang ya terjaga dari segala macam fitnah. Dan ilmu atau amal perlu ilmu, belajar amalkan, dakwahkan. Ya, sabar sampai Allah jemput kita, sampai Allah ya matikan kita, sampai Allah cabut roh kita. Makanya ya orang yang paling berbahagia dalam surat Al-Asr, ya innal insana lafi khusr illal ladzina
amanu, beriman. Nah, ini beriman tidak bisa dia beriman kecuali dengan belajar. Ya udah, ada belajar, ada iman. Wa amilu shalihat wa tawasau bil haqqi da'wah wa tawasau bis sabar. Ya, untuk nasihat-menasihati dalam kesabaran. Sampai apa? Ya, sampai Allah wafatkan kita. Kata Allah, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Islam. Nah, kembali lagi konsep Islam, konsep iman. Ya, kekhawatiran kita masuk enggak ini ke dalam kategori apa? Muslim. Gitu. Bukan jangan khawatir kita keluar dulu. Ya, sekarang kita kejar adalah masuk enggak kita. Nah, kalau sudah masuk betul-betul dengan yakin kita memenuhi syaratnya, barulah ada muncul rasa khawatir kalau kita malah keluar. Iman dengan melakukan syirik besar, pembatal-pembatal keislaman yang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, minimal asal iman kita punya. Minimal apa? Asal iman kita punya. Allah a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dan wafatkan kita semua di atas Islam, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita sebagaimana hari ini kita dikumpulkan oleh Allah. Allah kembali kumpulkan kita kelak di surganya, surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Banyak meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna, sifat-sifatnya yang ula, ya, biwajhi al-karim. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mewafatkan kita semuanya di atas apa? Dinil Islam. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.